Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dery Febriana Lestari, salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Video ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil adalah mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib dengan kode MGP 303. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah manajemen keuangan membahas prinsip dan konsep dasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan, mulai dari tujuan manajemen, analisis laporan keuangan, perencanaan dan pengelolaan keuangan, hingga pengelolaan aktiva lancar seperti kas, piutang, persediaan. Mahasiswa juga akan mempelajari tentang keputusan investasi, pendanaan, kebijakan dividen, serta sumber pendanaan jangka pendek hingga jangka panjang. Perkuliahan manajemen keuangan diselenggarakan dengan luring atau tatap muka, namun tetap didukung oleh e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, collaborative learning, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Buku bahan ajar yang digunakan sebagai referensi pada mata kuliah manajemen adalah buku bahan ajar yang saya tulis sendiri dengan judul Manajemen Keuangan dengan penerbit Aina Media Baswara. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan problem-based learning. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, di antaranya adalah CPMK 1, mahasiswa memahami dan menguasai praktik pengelolaan keuangan perusahaan secara tepat. CPMK 2, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengatur keuangan secara efektif dan efisien. CPMK 3, mahasiswa dapat menerapkan optimasi portofolio dalam rangka penciptaan dan peningkatan nilai kekayaan perusahaan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan ini meliputi buku bahan ajar, modul, RPS, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan ini meliputi fungsi dan tujuan manajemen keuangan, pasar finansial dan perusahaan, laporan keuangan dan alat-alat analisis laporan keuangan, perakiraan dan perencanaan keuangan, time value of money dan dasar-dasar penilaian, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, sumber dana jangka pendek, aktiva lancar dan struktur hutang, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Penilaian dalam mata kuliah manajemen keuangan ini mencakup 6 komponen utama, yaitu UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, partisipasi 30%, tugas kelompok 10%, tugas mandiri 5%, presentasi 5%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja khususnya di bidang keuangan. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat ya? Alhamdulillah.
Sudah sarapan? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semuanya sehat hari ini ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ini, tentunya dengan kondisi yang sehat walafiat semuanya. Dan sebelumnya, sebelum pelajaran dimulai, perkuliahan dimulai, agar lebih berkah lagi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Kita absen melalui si akad. Jadi teman-teman juga bisa mengecek apakah dihadirkan atau tidak, atau bagaimana, atau sakit, izin, atau bagaimana ya. Oke, yang pertama, Ade, Abun, oke, Ainunung. Oke, baik teman-teman, kemarin di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan materi tentang pasar finansial dengan perusahaan. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke inti dari materi hari ini, saya mau mereview nih, karena kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang pasar finansial dan perusahaan. Saya mau mereview teman-teman, saya mau mengecek apakah teman-teman sudah lupa atau masih ingat. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan pasar finansial dan perusahaan? Coba. Saya Bu. Pasar finansial merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau penawaran dan juga permintaan akan aktiva finansial yang mana sering disebut juga dengan sekuritas. Oke, sekuritas ya. Baik, tadi berbicara sekuritas teman-teman. Ada nggak yang ingat sekuritas itu apa aja sih? Silahkan. Saya Bu. Oke, Rani. Saham, obligasi, kewajiban sewa guna, dan lain-lain. Oke, betul ya. Terima kasih Abun dan Rani sudah bersedia untuk menjawab. Saya simpulkan teman-teman. Jadi kemarin kita berbicara tentang pasar finansial dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan pasar finansial itu ya seperti pasar pada umumnya, bahwa pasar itu adalah bertemunya penjual dan pembeli gitu ya. Tapi bukan kayak pasar yang sayur-sayuran, buah-buahan, enggak ya. Ini pasar yang memang di dalamnya itu dijual belikan sahamnya, betul kata Rani tadi, obligasinya atau surat berharga yang lainnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi clear untuk materi yang kemarin ya. Oke, kita masuk ke materi untuk hari ini. Nah ini laporan keuangan dan analisa laporan keuangan ini kita itu relate dengan pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk bisa menentukan atau untuk bisa memutuskan kita harus beli saham yang perusahaan mana, obligasi perusahaan mana, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi laporan keuangannya, sehat atau tidak laporan keuangannya, stabil atau tidak. Saya jelaskan dulu tujuan untuk materi hari ini. Yang pertama adalah sub CPMK, di mana sub CPMK-nya adalah teman-teman diharapkan nanti setelah perkuliahan ini, materi ini dapat memahami laporan keuangan dan menganalisis laporan keuangan. Bukan hanya tahu laporan keuangannya, tapi harus bisa menganalisis sehingga timbullah keputusan mau beli saham yang mana ya, gitu ya. Lalu indikatornya adalah teman-teman harus bisa menguasai laporan keuangan. Yang tadi saya katakan bukan hanya laporan keuangan, tapi rasio keuangan dan analisanya. Bukan cuma rasionya saja, analisanya juga. Dan metodenya adalah nanti di akhir saya akan membentuk kelompok nih teman-teman. Saya akan bentuk 4 kelompok di sini, kelompok 1, 2, 3, 4 yang nantinya akan mengerjakan soal. Ini disebut sebagai problem based learning. Lalu ada pemaparan dulu, saya ada di library dulu, berupa ceramah interaktif dan pembagian kelompok. Tadi saya berbicara tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu disebut sebagai laporan yang untuk mengukur kinerja dan posisi perusahaan. Itu menurut siapa? Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2018. Satu lagi, menurut Kasmir di tahun 2019 bahwa laporan keuangan itu adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau satu periode tertentu.
Tentunya teman-teman ingat ya, ada 4 laporan keuangan. Ini udah terkenal banget nih 4 laporan keuangan ini gitu ya. Dan ini seharusnya perusahaan melaksanakan ke-4 laporan keuangan ini. Yang pertama adalah ada laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi ini untuk apa? Untuk melihat kinerja perusahaan, apakah laba atau rugi. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan modal, di mana nanti diketahui modalnya itu bertambah atau berkurang, gitu ya. Lalu laporan keuangan neraca, di mana di laporan keuangan neraca ini dapat diketahui posisi keuangan dan diketahui juga apakah hartanya bagaimana, gitu ya, hutangnya bagaimana, untuk mengetahui kekayaan perusahaan ya di sini di laporan keuangan neraca. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Di sini teman-teman akan mengetahui dari mana sih kas itu berasal dan untuk apa kas itu digunakan, gitu ya. Ini adalah laporan keuangan. Tadi laporan keuangan ya, ada 4 laporan keuangan. Nah, sekarang laporan keuangan itu bisa diukur nih. Diukur seberapa sehatkah laporan keuangannya dan seberapa stabilkah laporan keuangan itu. Yang pertama diukur oleh rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas itu untuk menilai apakah perusahaan itu bisa membayar kewajibannya atau tidak dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Misalnya diukur dengan aset lancar seperti kas, piutang atau persediaan seperti itu. Dan ibaratnya gini, kalau perusahaan harus membayar utangnya besok gitu ya, ada nggak uangnya gitu kan, ada nggak uangnya besok loh gitu ya, berarti kan hari ini harus ada uangnya. Itu diukur oleh rasio likuiditas. Yang pertama, rasio likuiditasnya adalah current ratio, di mana current ratio ini untuk mengetahui apakah total aset itu cukup atau tidak untuk membayar utang lancarnya. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua adalah quick ratio, mengukur kemampuan bayar utang tanpa mengandalkan persediaan, gitu ya. Jadi dikurangi dulu persediaannya. Misalnya rumusnya adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga adalah cash ratio, untuk mengukur kemampuan perusahaan bayar utang langsung dari kas yang tersedia saat ini juga. Bisa nggak dengan kas sekarang itu kita bayar utangnya besok misalnya, gitu ya. Makanya rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban, kewajiban lancar. Itu likuiditas. Nah, sekarang kita lihat profitabilitas. Rasio profitabilitas itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah gross profit margin, di mana gross profit margin ini menunjukkan berapa persen sisa uang dari penjualan setelah dikurangi biaya pokok produk, atau bisa disebut sebagai GPM ya. GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang kedua, net profit margin. Nah, ini menunjukkan berapa persen dari penjualan yang benar-benar jadi laba bersih, gitu ya. Dari penjualan teh berapa persen sih yang jadi labanya. Ini diukur dengan net NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu ROE itu adalah return on equity, menunjukkan berapa besar laba yang dihasilkan dari uang pemilik perusahaan atau dari modal sendiri. ROE, laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Yang terakhir adalah ROA atau return on asset. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kalau tadi jangka pendek itu adalah likuiditas, kalau jangka panjang itu diukur dengan solvabilitas. Ada apa aja rasionya? Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya adalah total utang dibagi total aset. Kalau debt to equity ratio atau DER, dia untuk mengukur
perbandingan antara utang dan modal dalam membiayai perusahaan. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang dibagi ekuitas. Lalu ada TIE atau time interest earn, di mana TIE ini menilai kemampuan perusahaan membayar bunga utang dari laba operasional. TIE sama dengan EBIT. EBIT itu apa? Earning before interest tax ya, dibagi beban bunga. Itu solvabilitas. Untuk yang pertama adalah rasio persediaan atau inventory turnover, di mana rasio ini untuk mengetahui berapa kali dalam setahun stok barang terjual habis dan diganti lagi. Rumusnya adalah inventory turnover sama dengan HPP atau harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu rasio perputaran piutang atau turnover receivable. Gimana rumusnya? Receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Di mana pada rasio ini mengetahui seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Oke. Nah, itu adalah keempat rasio keuangan yang wajib kita ketahui, teman-teman. Jadi pengukuran kinerja perusahaan itu melalui 4 rasio ini. Rasio apa? Profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Kira-kira teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Oke, mangga Adek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adisa Mirdolaksana. Ya. Ibu, mohon maaf saya ingin bertanya tadi mengenai rasio profitabilitas ya. Oke. Khususnya pada net profit margin. Nah, apakah di situ terdapat standar minimalnya? Oke, standar minimal dari net profit margin. Oke, tadi ya yang profitabilitas ini ya. Nah, betul ya, di profitabilitas itu salah satunya adalah net profit margin. Dan semuanya rasio ini ada standar industrinya. Intinya, kalau net profit margin itu sebetulnya semakin besar itu semakin bagus gitu ya. Tapi memang ada standar minimalnya, yaitu saya mengutip dari bukunya Kashmir, teman-teman. Di situ minimalnya adalah sebanyak 25%. Artinya laba dari perusahaan itu ya minimal harus 25%. Kalau rugi ya berarti tidak ada laba dari penjualan yang kita laksanakan, seperti itu. Gitu ya, Ade ya. Nah, teman-teman, itu tadi standarnya, dan mungkin yang lain juga ya ada standarnya juga, standar minimalnya gitu ya, kayak ROI itu sama, semakin besar semakin bagus. ROE, ROA juga sama, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini tadi penjelasannya sudah gitu ya. Saya mau membentuk 4 kelompok di sini gitu kan. 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok profitabilitas, yang kedua kelompok likuiditas, yang keempat kelompok solvabilitas, yang terakhir adalah kelompok aktivitas. Gimana nih cara membagi kelompoknya? Hitung aja ya. Oke, dari sini deh, hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini sudah terbentuk nih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang satu ngumpul dengan yang satu, 2 ngumpul dengan yang 2, 3 dengan yang 3, 4 dengan yang 4 gitu. Dikumpulkan berdasarkan kelompoknya. Oke, teman-teman, tadi saya di awal menerangkan bahwa kita akan ada diskusi ya. Ada problem based learning. Jadi saya sudah mengupload tugas ke si Akan. Jadi teman-teman bisa mendownload tugasnya. Di situ saya sudah mengupload laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu analisis berdasarkan nama kelompoknya. Tadi sudah saya terangkan profitabilitas apa aja yang harus dianalisis, aktivitas apa saja, likuiditas apa saja, dan solvabilitas apa saja. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk diskusi. Oke, sudah dihitung berapa? Oke. Good. HPP dibagi rata-rata persediaannya, rata-rata persediaan. Oke, teman-teman, sudah 30 menit ya. Sudah selesai menganalisisnya? Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya dari rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, ada nggak satu kelompok yang mau men-sharekan hasil analisanya? Siapa kira-kira? Oke, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahira. Oke. Saya perwakilan dari kelompok profitabilitas. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang kelompok kami analisis, yaitu hasil dari NPM-nya adalah 42,63%. Oke, 42,63. Bisa dihitung di depan? Oke, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Hira, silahkan duduk. Betul ya? Ini sudah betul? Sudah ya. Jadi hasilnya adalah 42,63%, di mana labanya adalah 39 juta dan pendapatannya adalah 91 juta dan hasilnya 42,63%. Nah, itu dinyatakan bahwa laba bersihnya itu bagus sekali. Karena tadi berdasarkan penjelasan saya yang dari bukunya Kasmir dinyatakan bahwa standar minimalnya itu adalah 25%. Jadi ini tergolong oke ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompoknya profitabilitas kira-kira? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ludia dari kelompok solvabilitas. Izin bertanya ke kelompok probabilitas mengenai bagaimana kondisi ROA dan ROE-nya dan tolong analisis. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan analisis. Ya, udah ya. Siapa yang mau jawab nih? Oke, silakan Tina. Mengenai ROA dan ROE-nya, yaitu dengan penghasilan 4,00%, yang artinya setiap 100 aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih nilai 4,00%. Oke. Nah, jadi ini menunjukkan perusahaan cukup mampu memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan, tetapi masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, kalau sedangkan hasil dari ROE-nya yaitu dengan hasil 4,27%, yang artinya setiap 100 model pemilik atau ekuitas menghasilkan laba bersih sebesar 4,27%. Ini menunjukkan perusahaan cukup baik gitu dalam memberikan pengembalian pada pemilik modal meskipun belum cukup tinggi. Ya, gimana? Oke ya, bagus ya Tina. Tadi profitabilitas sudah. Jadi semuanya sudah selesai ya menganalisis ya. Saya simpulkan teman-teman dari keempat rasio ini adalah perusahaan distribusi ya. Distribusi di sini digambarkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk perusahaan yang stabil dan sehat. Kenapa saya bilang stabil dan sehat? Dari profitabilitasnya itu lebih dari 25%. ROE-nya bagus, itu besar, ya kan? ROA-nya juga bagus ya, tadi ya sudah dihitung. Karena memang yaitu disebut dengan kinerjanya yang bagus ketika profitabilitasnya bagus. Sekarang dilihat dari likuiditasnya, itu juga oke. Jadi kalau besok ditagih hutangnya, uangnya tuh banyak gitu ya. Jadi siap untuk membayar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya seperti itu. Dari solvabilitasnya, dari aktivitasnya juga tadi sudah oke, bagus semuanya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang dikategorikan sehat. Gitu ya. Gimana teman-teman? Bisa difahami? Bisa ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah tadi yang sudah dijelaskan itu adalah perusahaan yang sehat dan stabil, gitu ya. Dilihat dari profitabilitasnya, likuiditasnya bagus, solvabilitasnya, aktivitasnya, gitu ya. Paham nggak teman-teman sampai di sini? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Nah, berhubung waktunya ini sudah mau habis nih teman-teman, saya pengen ada satu orang nih yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan ini. Ada nggak kira-kira yang bisa? Saya Ibu. Oke, silakan Nurul. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nur Aini. Izinkan saya untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya laporan keuangan terdiri dari 4 laporan keuangan. Semua memiliki
fungsi masing-masing sama halnya dengan analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan terdiri menjadi 4 rasio. Yang pertama itu ada likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas. Terima kasih. Oke, aplaus dong buat Nurul, terima kasih. Betul ya, saya tambahkan sedikit. Betul, memang rasio keuangan itu terdiri dari 4 ya, dan keempatnya itu sangat penting untuk dievaluasi ke setiap laporan keuangan perusahaan. Nah, dari situ pemimpin atau kita pun misalnya yang suka beli saham gitu ya, bisa memutuskan gitu ya, ke perusahaan mana sih kita akan berinvestasi gitu ya. Diukur dengan apa? Diukur dengan rasio solvabilitasnya, likuiditasnya, profitabilitasnya, dan aktivitasnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Satu lagi nih, saya pengen ada sedikit kuis nih ya. Teman-teman, silakan. Tadi saya sudah share linknya, namanya itu Mentimeter, teman-teman. Sudah? Silakan dibuka Mentimeternya. Oke, ada pertanyaannya? Ada ya? Mangga isi dari sekarang. Oke, baru segini nih yang isinya nih. Ada lagi nggak? Ada current ratio, NPM, solvabilitas. Oke, benar semua. Ada lagi nggak? Sok. Ini ada yang belum ngisi nih. Nah, ada nambah lagi. Terus? Sudah? Ini sudah semua ngisi? Sudah? Oke. Ini evaluasi ya teman-teman, evaluasi untuk hari ini bahwa teman-teman sudah hafal ya, minimal tidak semuanya ada yang teman-teman ketahui tentang rasio keuangan. Sudah isi ya semuanya. Terima kasih teman-teman untuk responnya, luar biasa sekali. Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, tapi saya pengen teman-teman mempelajari dulu ya. Minggu depan kita akan explore tentang perencanaan strategis untuk keuangan. Nah, mangga, e-booknya sudah saya upload, silahkan dibaca dulu, kalau bisa diringkas, nanti kita diskusikan minggu depan. Oke? Bisa ya, kita ketemu lagi minggu depan. Dan alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai karena tadi sudah diberikan kelancaran pertemuannya. Kita berdoa dulu ya untuk menutup pertemuan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Keuangan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.